Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa ketemu kembali ini karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa untuk menuntun kita. Dia selalu menyediakan, dia selalu memberi kekuatan, sukacita. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, mencari Tuhan. Saya percaya akan kita mendapatkan sukacita Tuhan, kekuatan yang baru dalam hadirat-Nya. Terima kasih, kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersyukur sama Tuhan. Bapa, Engkau baik. Aku tetap percaya bahwa Engkau selalu nyata, karyamu itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Di kondisi seperti ini kami tetap belajar untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Karena kami akan percaya mendapatkan sesuatu kekuatan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, selamat pagi. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama
percaya, Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu banyak. Kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan tinggikan, tinggikan diriku, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Biarlah kebesaran-Mu Tuhan Kebesaran-Mu Tuhan. mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, haleluya. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan,
tetap bersuka cita pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap memuji nama Tuhan karena di dalam pujian ada sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Ya Tuhan, kita besar, dasar dan ajaib. Oh. Tuhanku besar, Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Katakan bersama-sama. Takkanku ragu, sebab kasih setiamu besertaku selalu. Amin, haleluya. Perlindunganmu naungiku, pertolonganmu bagianku, pertolonganmu bagianku. Semuanya. Selamanya Engkau Allah kebanggaanku, Kau turutanku, keselamatanku. Selama hidupku bukan selalu memujimu. Kau sukacita dalam hati. Amin. Haleluya. Sukacita mengalir bagaikan sumber air yang luar biasa. Amin. Tuhanku besar. Tuhanku besar, Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Oh, takkanku ragu, ya, sebab kasih setiamu besertaku selalu. Katakan bersama-sama, perlindunganku, perlindunganmu naungiku, pertolonganmu bagianku. Oh, pertolonganmu bagianku. selamanya. Selamanya Engkau Allah kebanggaanku, Kau turutanku, keselamatanku. Selama hidupku kan selalu memujimu. Kau sukacita dalam hatiku. Coba katakan Engkau Allah. Engkau Allah kebanggaanku, Kau turutanku, keselamatanku. selama hidupku. Amin, amin, amin. Bukan selalu memujimu. Kau sukacita dalam hatiku. Katakan bersama-sama, kau sukacita. Kau sukacita dalam hatiku. Lagi kata kau sukacita. Kau sukacita dalam hatiku. Kau sukacita itu. Kau sukacita dalam hatiku. Selamanya. Haleluya. Yesus Tuhan, puji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dengan sukacita itu. Kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi, angkat suara kita muji Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Kapan kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan tak bersuka
Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan senantiasa jadi penerang dalam hidup kita. Apapun yang terjadi masalah kita pagi hari ini, firman Tuhan tetap yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan, hati kami terbuka. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, amin, haleluya. Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin Tuhan, haleluya. firman-Mu Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah pada hidupku. Tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku. pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat Tanganku aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta hadirat-Mu. Inilah pengakuan kami bahwa pertolongan kami itu hanya dari tempat yang maha tinggi. Terlebih lagi situasi seperti ini, hanya Engkau ya Tuhan yang menjadi tempat sandaran hidup kami. Engkaulah Tuhan tempat pengharapan kami. Kiranya pagi hari ini penuhi kami dengan sukacita-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat menangkap seluruh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami hormati Engkau. Berfirmanlah Engkau, pengurapan-Mu turun atas kami Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Semuanya siap dengar firman, katakan amin. Silakan duduk, tadi belum disuruh duduk. Shalom saudaraku, apa kabar ini ya? Ya, untuk yang kesekian kalinya kita harus beribadah melalui streaming, tetapi memang keadaan yang mengharuskan kita seperti ini, tetapi tidak masalah.
Karena saya yakin ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan rasa hormat, dimanapun kita berada, di situ Tuhan hadir. Karena memang keadaan. Pagi hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan berita sukacita dari firman Allah. Berkesinambungan dengan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, minggu kemarin, yaitu tentang dampak kebangkitan atau kuasa yang besar, dampak yang besar melalui kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita teliti, sebenarnya apa sih dampaknya ketika Yesus itu bangkit dari kematian? Mari kita buka kitab 1 Petrus yang pertama, ayat 3 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan ya, kita simak bersama-sama. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, melalui perikop ini kita akan sama-sama simak dampak daripada kebangkitan Yesus Kristus. Petrus menuliskan di sini, saudaraku. Kalau saudara nanti menyimak firman Tuhan pagi hari ini, saya berharap setelah kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan lagi. Karena firman Tuhan jelas menyatakan, ketika Yesus bangkit dari kematian, dampak yang pertama yang terjadi, yang diterima oleh murid-murid Yesus, saudara dan saya juga, adalah kelahiran baru. Kelahiran baru itu ada setelah Yesus bangkit. Sebelum Yesus bangkit tidak ada kelahiran baru. Alkitab katakan setiap orang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi kelahiran baru itu muncul setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Mana buktinya? Alkitab berkata ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam kelahiran baru ada hidup yang penuh dengan pengharapan. Ada bagian yang sudah Tuhan sediakan, bagian yang tidak cemar, yang tidak binasa, dan yang tidak dapat layu. Wow. Uang yang kita cari setiap hari sampai hari ini, sekali waktu harus kita tinggalkan. Rumah yang kita punya
harus kita tinggalkan. Semua yang bisa kita pegang dengan tangan, yang bisa kita lihat dengan mata, sekali waktu ketika saudara dan saya masuk rumah masa depan, 1 kali 2 kita tinggalkan. Alkitab berkata karena Yesus bangkit dari kematian, dia berikan, dia siapkan, saudaraku, suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa itu pengharapan? Karena ada hidup kekal. Dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Siapkan menerima bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Saudaraku, tidak ada yang bisa menjanjikan perkara ini kecuali satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sadari saudaraku, bagi kita yang sudah lahir baru, disediakan bagian yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa hilang, yaitu hidup yang kekal. Itu sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Tinggal tunggu tanggal mainnya penyerahannya, saudaraku. Tetapi itu sudah diurus. Kalau mamanya saya membeli tanah, sudah saya urus sertifikatnya ke notaris, tinggal tunggu jadinya, saudara. Dan itu sudah jadi, tinggal tunggu saya dipanggil, saudara dipanggil. Nah sekarang yang saya mau tanya, adakah saudara sudah menikmati dampak daripada kelahiran kebangkitan Yesus Kristus? Adakah engkau dan saya merasa bahwa engkau benar-benar lahir baru dan mempunyai bagian yang tidak dapat cemar, yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus? Atau kita sibuk dengan apa yang ada? Kondisi seperti ini kalau seseorang masih menimbun, masih menumpuk harta pikirannya hanya untuk perkara duniawi, salah besar. Ini waktunya kita akan lihat seterusnya apa yang dikatakan Alkitab, saudaraku. Dampak yang kedua adalah kemenangan. Karena setelah seseorang kita lahir baru, memang Tuhan tuh izinkan kita melewati satu proses. Ya dulunya kita bisa berkata, ya orang itu diuji, ya dia begini, oh lainnya tidak. Sekarang ini waktunya seluruh dunia harus menjalani yang namanya dampak dari virus ini juga berdampak, saudara. Ini sebenarnya cuman ujian. Ketika kita melewati hidup ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, ya, bahwa Tuhan akan menyatakan di akhir zaman. Sadar loh ya, ini akhir zaman loh. Dan Tuhan sudah mulai menyatakan. Saya nggak tahu virus corona ini sampai kapan. Kita berharap ketika kita disiplin maka segera berlalu. Tapi kalau Tuhan punya rencana lagi nanti ganti lagi, ya kita tidak ngerti. Itu kan mau-maunya Tuhan, bukan kita. Untuk apa? Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di sini ada kata harus. Tidak bisa tidak. Oh, setiap orang yang sudah percaya Yesus harus melewati masa-masa pencobaan. Kondisi seperti ini sebenarnya kalau saudara dan saya mau sadar, ini akan diuji. Masa pencobaan itu adalah ujian. Alkitab berkata sebenarnya bergembiralah. Tetapi buktinya baru ujian ini berlaku bagi seluruh dunia. Berapa banyak orang Kristen yang sudah berkeluh kesah? Berapa banyak di antara kita yang sudah takut, khawatir, kebingungan? Kita lagi masuk di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan. Ini untuk memurnikan iman kita. Dulunya ketika kita dapat berkumpul bersama, datang di gedung gereja, tidak kelihatan, saudaraku, karena kalau sampai tidak datang ke gereja, ketahuan dikunjungi. Nah sekarang, siapa yang tahu saudara beribadah atau tidak? Saudara beribadah dengan sungguh-sungguh atau tidak? Hanya saudara dan Tuhan. Kalau situasi kondisi ini di akhir zaman kita masih bermain-main, wah walau alam, saya sudah berkata. Benar-benar saya berkata walau alam. Karena ini Tuhan berkata ini adalah pencobaan, berbagai-bagai pencobaan yang memang harus kita alami. Maksud dari semuanya itu dikatakan ayat 7 ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Benarkah kita masih beribadah? Benarkah kita jujur kepada Tuhan, mengasihi Dia? Ataukah karena ibadahnya di rumah saudara tanpa mandi, dengan bukan sikap ibadah, seperti kita nonton streaming, bukan beribadah. Beda ya.
kita nonton sama kita melakukan ibadah. Sangat berbeda. Saudara, ini waktunya sudah singkat. Memang Tuhan izinkan untuk kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan untuk membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada nilai emas. Saya tahu emas harganya mahal ini, naik. Tetapi tahukah saudara bahwa imanmu dan imanku itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas? Alkitab berkata. Karena apa? Oleh karena iman itulah kita diselamatkan. Oleh karena iman itulah kita disembuhkan. Oleh karena iman itulah kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Oleh karena iman pula saya percaya bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan dan Tuhan melindungi saya. Berapa banyak di antara kita yang tidak tahan dengan ujian ini? Kita sudah mulai mengeluh karena penghasilan kita berkurang. Kita sudah mulai deg-degan untuk masa depan kita. Nah, saya ya bingung. Kita kok mikir jauh 10 tahun ke depan. Lah wong besok aja kita enggak ngerti kok apa yang terjadi. Saudara, coba pikirkan hari ini. Kesusahan sehari cukup sehari. Kita bisa makan, kita bisa memberi. Itu mengucap syukur. Saudaraku, memang semua harus masuk. Dulunya kan kita berpikir, oh orang itu dapat ujian sana ndak, yang satu ya. Sekarang ini dengan virus ini, semua orang dimasukkan harus masuk dalam ujian, saudaraku. Dan dibuktikan apakah benar imannya itu benar-benar seperti yang Alkitab katakan, yang nilainya jauh melebihi daripada emas. Apakah iman kita melebihi emas ataukah iman kita cuma perak? Kita ya gimana ya, pendapatan ini ya semua kena dampak, saudara. Nggak ada yang nggak kena dampak begini. Tapi tahukah saudara, Alkitab ini berkata bahwa Allah itu tahu menyelamatkan orang benar dan memeliharanya. Ada janji di sini, saudaraku. Memang itu Tuhan izinkan ini terjadi. Nah, kalau sudah seizin Tuhan, kita mau apa? Kita cuma bisa mengerjakan bagian kita. Selanjutnya bagian Tuhan. Bahkan di akhir zaman ini dikatakan iman kita harus murni. Makanya kalau emas itu dimurnikan dengan api, emasnya akan mengendap, nah sangannya akan naik, sehingga mudah untuk menyerok. Sebelum Yesus datang untuk masa pengangkatan seperti firman Tuhan minggu kemarin, nah, Tuhan akan memurnikan lebih dulu. Lah kalau orang yang penuh dengan ketakutan, khawatir, sedikit-sedikit kita loyo, kita menyerah dengan keadaan. Jangan-jangan di surga nanti penuh dengan orang seperti itu. Tahukah saudara, Tuhan ingin iman kita itu melebihi emas, dikatakan. Terbukti dari apa? Dikatakan loh di Alkitab. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Benarkah itu terjadi? Benarkah iman kita seperti itu? Sekalipun keadaan seperti ini, tapi saudara dan saya tetap mentaati Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah, bahkan bisa melakukan segala sesuatu yang dulu tidak pernah kita lakukan. Sekarang saudara dan saya melakukannya. Itu baru pembuktian iman. Dikatakan ayat 8, kita belum pernah melihat tetapi kita mengasihinya. Dengan cara apa? Lakukan firman. Di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan, kalau orang berkata mengasihi Tuhan, maka dia melakukan perintah Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan minggu kemarin tentang pengangkatan, Tuhan tidak datang untuk mengangkat orang-orang Kristen yang masih senang trilegen trinogosari ya, bermain-main. Tetapi dia akan mengangkat orang Kristen yang dewasa, yang bisa menangkap maksud dan tujuan Tuhan. Kalau sudah keadaan seperti ini, tidak ada satupun yang bisa mengelakkan keadaan ini. Semua saudaraku, mulai dari posisi yang paling tinggi seorang raja, presiden, sampai mereka yang tidur di kolongan jembatan, ngalami semua dan harus dialami, saudaraku. Wah, itu enggak enak loh saudara. Tapi di saat-saat seperti itu, adakah saudara dan saya mengasihi dia? Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dan bersukacita. Dan karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kita tetap percaya kepada dia, sekalipun kita belum melihatnya. Kita tetap
bersemangat. Coba tuh, seseorang tuh bisa bersemangat kalau pikirannya di dalam pikirannya itu penuh dengan semangat. Nah kalau pikiran kita ini sudah ketakutan, kegelisahan, orang lain menyemangati loh, dia tetap akan berpikir, oh nggak bisa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, set pikiran kita, karena apa yang saudara dan saya pikirkan, itulah saudara dan saya. Akhir zaman ini, Tuhan mencari iman yang benar-benar terbukti bisa melalui pencobaan-pencobaan. Dan saya tahu, saya merasa lebih sedikit daripada orang-orang yang hidup gegabah. Karena pada akhir zaman dikatakan Tuhan akan membedakan orang yang takut akan Tuhan dan orang yang hidup gegabah. Dengar baik-baik. Dan saya tahu firman Tuhan itu pasti digenapi. Efek dari kebangkitan, dampak dari kebangkitan Yesus Kristus, Dia janjikan kemenangan. Memang kita harus alami itu cobaan, tapi gak usah khawatir, karena yang menyertai kita tuh jauh lebih besar daripada keadaan yang sedang terjadi ini. Roh yang ada dalam diri kita tuh jauh lebih besar daripada keadaan semua sekeliling, kesulitan, kesukaran, penyakit yang terjadi. Ini COVID-19 ini maksimal yang dia bisa perbuat virus itu hanya merenggut nyawa kok. Mati. Lah virus ini apa enggak tahu? Kalau bagi orang percaya kepada Yesus dan sudah lahir baru, kematian itu adalah sesuatu keuntungan. Saudara, coba maksimal hanya itu yang dia bisa lakukan, gak ada yang lain. Dan itu kengerian memang bagi orang yang tidak ada harapan. Tetapi bagi saudara dan saya, Alkitab berkata, Dia bangkit memberikan hidup yang penuh pengharapan, hidup yang kekal. Kenapa kita takut? Ketika saudara bersemangat, rasa takut itu menyingkir, imunitasmu tinggi kok, saudaraku. Kita bisa sih minum vitamin, saya juga minum vitamin sampai hari ini. Tetapi itu hanya menopang sedikit. Saya minum vitamin kalau saya stres, percuma. Tetapi ketika saya tahu pengharapan saya di depan, saya tetap bersuka cita. Imunitas saya yang melawan semua keadaan yang menakutkan ini. Ayo saudaraku, pikirkan dalam dirimu, apakah engkau sadar akan dampak dari kebangkitan Yesus Kristus? Bahwa Dia bangkit, Dia sudah memenangkan, bahkan maut itu sudah ditelan. Dikatakan 1 Korintus 15, maut itu sudah dikalahkan. Artinya apa? Kematian tidak menakutkan lagi bagi orang percaya. Semua orang takut dengan kematian, saya tahu. Tapi janganlah kematian itu membuat saudara dan saya ketakutan. Ya, kita lihat efek selanjutnya. Efek atau dampak dari kebangkitan Yesus adalah keselamatan jiwa kita. Wah, saudara, ini yang diselidiki oleh para nabi dan para malaikat-malaikat. Coba bayangkan, bagi nabi-nabi dulu, sebelum Yesus Kristus, sebelum Yohanes Pembaptis, mereka sudah menyelidiki keselamatan ini. Mereka berpikir bagaimana manusia itu bisa selamat kembali kepada Tuhan. Bagi para malaikat nggak masuk akal rasanya. Manusia yang penuh dengan dosa, yang hari ini bertobat, besok kumat, besok bertobat lagi, nggak ada selesainya kadang-kadang. Saya berpikir, kenapa Dia mengasihi kita yang sedemikian ini? Kasihnya itu luar biasa. Dan kalau saudara dan saya sadar akan dampak dari kebangkitan Yesus Kristus adalah keselamatan jiwa kita. Ini dituliskan ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Loh, ini tujuan iman loh. Jadi setiap orang Kristen harus ya mengalami pencobaan. Tetapi harus bersuka cita. Bagaimana cara bersuka cita? Karena engkau dan saya ngerti pengharapan apa yang ada di dalam Alkitab. Kalau engkau dan saya tidak ngerti, engkau akan susah. Dulu kita bisa pergi kemana-mana, sekarang gak bisa pergi, susah. Dulu bisa makan di restoran ganti-ganti setiap hari, sekarang harus di rumah, susah. Saya menikmati, saudaraku, saya nikmati semuanya aja. Karena apa? Ketika saya menikmatinya, saya tahu bahwa ini harus saya jalani, lalui.
Saya percaya iman ini lagi digodok ketika saya tetap berdoa. Bahkan seperti ini seharusnya double porsi doanya. Yang gak pernah doa tengah malam, mbok yolek bangun doa gitu loh saudaraku. Yang gak pernah memikirkan orang lain, sekarang mulai pikirkan kembali. Apa yang bisa aku buat? Dampak kekekalan. Kita berkata keselamatan jiwa kita. Keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Nabi-nabi dulu tuh hanya boleh bernubuat tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yesus Kristus. Gara-gara Yesus bangkit dari kematian, saudara dan saya punya akses langsung berdoa kepada Bapa di surga. Gara-gara Yesus bangkit dari kematian, saudara dan saya berhak meminta, memohon kepada Dia. Segala doa kita panjatkan di dalam nama Yesus, dijamin sampai di surga. Coba saudaraku, gara-gara Yesus bangkit dari kematian, seluruh janji-janji Tuhan digenapi untuk saudara dan saya. Saya kumpulkan selama virus ini, dampak virus ini. Kalau virus ini berdampak, tahukah saudara bahwa kebangkitan Yesus Kristus lebih berdampak lagi sebenarnya bagi hidup saudara dan saya. Jangan pikirkan dampak virus saja, pikirkan dampak kebangkitan Yesus. Saya mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Nanti ketika kita bisa berkumpul, kita akan dengar bagaimana Tuhan yang ajaib yang kita sembah yang bernama Yesus Kristus itu tetap bekerja sampai hari ini. Saudaraku, telinga saya mendengar, mata saya melihat bahwa justru seperti ini Tuhan menolong, membuka jalan. Itulah Tuhan kita. Ya bagi manusia sih ngitung, wah ini 2 tambah 2 sama dengan 4. 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2 di Alkitab berkata 5.000 bahkan lebih. Nah, saudaraku, itulah Tuhan kita. Itu loh kasih karunia. Yang namanya kasih karunia itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa capai, nggak bisa dapat, tetapi kita dapatkan karena anugerah. Jadi gini, seperti mamanya kondisi seperti ini, seharusnya kita mencapai target yang kalau kondisi kayak gini nggak bisa mencapai target yang seperti tidak ada apa namanya virus kayak begini. Tapi Tuhan sanggup melakukan sesuatu, saudaraku. Itu untuk pekerjaan. Ada hal lain yang sebenarnya kita nggak layak, nggak bisa datang ke surga, menikmati janji Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya diizinkan masuk, keluar masuk hadirat Tuhan seberapa kali pun sehari. Tuhan gak pernah menolak saudara dan saya. Saya yakin hidup kita adalah hidup yang dipulihkan. Karena ada Roh Kudus yang berikan saudara dan saya. Ini yang memampukan kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata, roh itulah saudara yang membuat saudara dan saya bisa melakukan seluruh kebenaran firman Allah. Mari saudaraku, terima itu kasih karunia. Kasih karunia itu berarti ketika kita seharusnya jatuh, tetapi kok kita tetap masih bisa berdiri. Seharusnya kita itu tergeletak, tapi kok kita masih bisa berjalan. Itu yang namanya kasih karunia, saudaraku. Karena kasih karunia itu sebenarnya apa yang kita tidak bisa buat, tetapi Tuhan sediakan dan Tuhan buat. Itu kasih karunia. Oh tapi Bu Ella, buktinya penghasilan saya kok cuman segini. Saya tanya, yang kita butuhkan sekarang apa? Makan, minum, apa lagi? Bayar listrik, masih bisa kan? Berarti itu kasih karunia. Kenapa kita tidak menyadarinya? Kasih karunia itu banyak saudara yang disediakan, dan banyak orang gak ngerti. Masuk dalam hadiratnya. Lebih banyak memikirkan firman. Penuhi pikiranmu dengan kebenaran, maka hidupmu akan berubah. Nikmati ini sudah akhir zaman. Saudara, ayo toh. Hidup kita ini sedikit waktu lagi kedatangannya sudah di awan-awan. Dan saya memikirkan ketika saya mendengarkan firman Tuhan kemarin, itu bukan saya dengarkan tok, masih terbawa pikiran. Betapa indahnya ya ketika rapture itu terjadi. Tidak ada kesusahan, tidak ada lagi mikir bayar listrik, tidak lagi mikir bayar semesteran lagi, karena kita sudah bebas merdeka. Justru sekarang ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana orang-orang sekitar kita diselamatkan. Dan percayalah,
satu orang diselamatkan, seisi rumah itu akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Ayo, saya ajak saudara untuk mempercayai firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Yesus Tuhan. Kiralah paralah Yesus. Saudara, engkau yang mungkin mengalami pencobaan-pencobaan yang memang harus kita hadapi ini. Engkau sekarang letih. Karena pencobaan-pencobaan ini memang seperti api untuk memurnikan saudara dan saya. Perhatikan baik-baik. Ini masanya penampian. Masanya kita membuktikan bahwa iman kita jauh melebihi emas. Karena iman kita itulah keselamatan jiwa kita peroleh. Bukan karena emas dan perak, tapi karena iman, karena darah Yesus. Dia bangkit, dia berikan jaminan hidup itu, pengharapan itu. Tengadahkan tanganmu kepada Tuhan dan berkatalah, Tuhan tolong aku, mampukan aku Tuhan untuk melalui pencobaan-pencobaan yang memang harus aku jalani. Mampukan aku ketika Engkau membakar aku Tuhan seperti memurnikan emas. Pada waktu Engkau membakar aku bisa berteriak, sakit, aku tidak mampu. Dengar baik-baik saudara, justru saat itulah engkau dan saya akan menikmati kuasa Allah. Sampai engkau merasa seperti dibakar, dimurnikan dalam api. Kalau engkau belum merasakan pencobaan-pencobaan ini, satu ketika Tuhan akan bawa kita kepada pencobaan untuk memurnikan iman kita. Karena seluruh iman kita harus diuji. Benarkah kita tetap mempercayai Dia? Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Benarkah Engkau mencintai Dia? Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Adakah kedapatan bahwa hatimu masih mencintai Dia? Ku puji Karena kalau kita mencintai Dia, di tengah-tengah pencobaan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, kita tetap percaya bahwa penyertaannya tidak pernah berkurang. Pertolongannya selalu ada untuk kita. Tangan yang berlubang paku itu memegang hidup saudara dan saya dengan segenap hati, oh, dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Tuhan, ini waktunya kami menikmati dampak kebangkitan. Amin. Kita berdiri bersama-sama menyembah Dia. Ini waktunya dari kami semua anak-anak-Mu untuk melewati ujian yang memang harus kami lewati. Dan kami bersyukur karena dampak kuasa kebangkitan-Mu memberi kami pengharapan. Hidup
roh yang ada dalam diri kami, yaitu roh-Mu ya Allah, itu jauh lebih besar daripada semua kesulitan yang ada di dunia ini. Jauh lebih besar daripada semua ketakutan yang sedang dilontarkan oleh neraka. Karena Engkau sudah menang di atas kayu salib. Engkau bangkit Tuhan. Itulah sebabnya kami menyatukan hati kami. Kami memperkatakan bersama-sama, di dalam nama Yesus kami adalah umat-umat pemenang. Kami adalah orang-orang yang ditebus, yang menerima kelahiran baru, yang mempercayai sekalipun mata kami belum melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami mencapai iman kami ini diuji, dimurnikan seperti emas, dan jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Aku berkata dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar dan melakukan firman ini, hidupnya ditopang dengan firman Allah, kuasa firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami adalah umat pemenang. Amin. Amin. Saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya menikmati firman Tuhan tentang kebangkitan dan diberkati dan dikuatkan. Pengumuman untuk minggu ke depan, Bapak Ibu Saudara, mohon diperhatikan sebentar. Yang pertama, semua komsel tetap aktif. Ya, dimohon jangan sampai ada komsel yang tidak aktif, baik melalui media, kunjungan, doa keliling dan sebagainya. Yang kedua, Sabtu adalah doa puasa bersama supaya kita diberi kekuatan masing-masing oleh Tuhan dengan puasa ini. Dan hari Sabtu juga ada ibadah live streaming kaum muda. Jadi bagi saudara semua yang berjiwa muda bisa membuka di IG, Instagram. Yang ketiga, minggu depan ibadah masih memakai streaming YouTube disertai perjamuan suci. Jemaat dipersilahkan mengambil roti dan anggur di gereja, dan jika berhalangan bisa memberitahu kami, staf, pada jam kantor. Yang keempat adalah ibadah umum minggu adalah jam 7, sedangkan anak-anak jam 8. Pelayanan pribadi dan konseling tetap terbuka pada jam kantor. Jam kantor itu adalah Selasa sampai Sabtu dari jam 10 sampai jam 2 siang. Gereja tetap membuka persembahan berupa sembako atau alat kesehatan dalam rangka gerakan melawan virus corona. Demikian, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa syafaat untuk pemerintahan bangsa kita ya. Kita bangkit berdiri semuanya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dengan kesempatan yang ada ini, kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, berdoa dan bersahati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintahan yang ada, dari yang atas sampai yang ke paling bawah, di tiap-tiap kota provinsi. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur roda pemerintahan dan juga untuk menangkal virus ini supaya tidak berkepanjangan dan supaya seminim mungkin korban yang ada. Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan-Mu yang ada di dalam salib Yesus Kristus itu ada menyertai kami semua, sehingga kami melihat pertolongan-pertolongan yang dari Tuhan terjadi atas kami. Kiranya Tuhan menolong kami setiap umat Tuhan ketika kami bekerja di tempat kami masing-masing. Berkat dan rahmat-Mu serta anugerah-Mu turun ke atas kami semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai,
Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.